Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ini doanya Nabi Yusuf ya. Tuhanku, sungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf ini, dalam ayat ini ada yang menafsirkan beliau sudah mau ngapain lagi. Karir dunianya raja Mesir, kaya raya, istri cuantik, anak-anak insya Allah solih-solihah, kaya raya. Mau ngapain lagi kata Nabi Yusuf? Udah nggak ada lagi keinginan kecuali bertemu dengan Allah. Itu. Makanya udah mencapai puncak semua untuk karir seorang manusia itu. Raja, ganteng, istrinya cuantik, kaya raya, keturunan yang mulia, pokoknya top semua lah. Iya, mau ngapain lagi? Kata Nabi itu ya gak ada keinginan lagi selain berjumpa dengan Allah. Nah, maka beliau berharap wafat karena sudah rindu kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Tapi kalau Imam Al-Qurtubi, pendapat yang kedua ini lebih kuat. Apa itu? Jadi beliau tidak berharap mati, bukan. Kalau nanti pas ajalku tiba, tolong ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Yang kedua, beliau berharap kepada Allah agar dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kita tahu ya bahwa kematian itu pasti. Tapi kita diperintah oleh Allah untuk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Maka kita berharap kepada Allah dengan doa ini. Tidak ada masalah. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisholih. Ya Allah, wafatkanlah hamba jika ajal hamba tiba nanti sebagai seorang yang muslim, dan kumpulkanlah hamba dengan orang-orang yang soleh. Satu. Yang kedua, atau pakai doa secara umum lah. Misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu lebih kepada karena kita ingin mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pokoknya kita harus betul-betul berharap kepada Allah agar kalaupun wafat sebagai seorang muslim. Itu satu. Kemudian kita patut berharap kepada Allah agar kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Sederhananya gini, nanti secara umum ya, masuk surga itu pakai rombongan. Sebagaimana masuk neraka itu juga pakai rombongan. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Az-Zumar ayat 70-an itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Sebagaimana akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Dan kita bersyukur kepada Allah untuk satu rombongan dengan orang-orang soleh itu. Kata kuncinya sebenarnya cuma satu, di samping yang utama iman ya. Apa itu? Mencintai mereka. Dari mana kita tahunya? Hadis Sahih Muslim. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ketika Nabi lagi kajian kayak gini, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tanya begitu, Nabi balik nanya ke yang bertanya itu, mada a'adatta laha, apa yang telah kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Kata orang itu, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa an yuhibbullaha wa rasulah, selain dari aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bersabda pada orang itu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta.
Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yang perawi hadis itu beliau mengatakan, hari itu tidak ada hal yang paling membahagiakan aku selain sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena berarti saya ada potensi bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau-beliau itu, karena saya mencintai beliau itu semua. Nah, makanya di antara modal utama supaya kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh adalah cintailah orang-orang yang soleh itu. Yang pasti siapa? Para nabi dan rasul, para sahabatnya, para ulama salafus soleh, dan generasi penerus ahli warisnya para nabi dan rasul, para ulama dan yang lain-lainnya. Yang pokoknya kita itu kalau mencintai Rasulullah Muhammad SAW, itu paling enggak itu salah satu modal utama untuk kita nanti bisa bersama dengan beliau. Cuman memang cinta mesti dibuktikan sih ya. Jadi enggak cukup hanya sekedar dikatakan, tapi harus dibuktikan. Karena kalau cinta hanya dikatakan dan tidak dibuktikan, itu gombal namanya. Cinta palsu, cinta dusta. Maka harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau kepada Nabi kita Muhammad SAW paling tidak ada dua, Pak. Ya, saya sampaikan paling tidak ada dua. Yang pertama, bikasrati dzikrin Nabi, bikasrati sholawati alaih. Memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi dengan cara memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu makalah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Jadi kalau dulu ya, tahun 80-an, tahun berapa itu ada lirik lagu yang bunyinya itu lagu Bu Heru, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Oh itu beda lagi itu. Iya itu iya, tapi lain lagi. Ya itu betul, ya itu bisa sih. Itu bisa juga sih. Itu enggak, ya itu betul. Ya itu betul. Dulu itu siapa itu? Oh Dewa. Bukan. Aku mau makan. Bukan. Itu enggak ada gitu. Kalau nyanyi mau gue. Ya itulah pokoknya saya lupa, tapi itu betul sih liriknya itu juga sih, cuman bukan itu. Iya pokoknya begitu. Iya. Bukan yang itu, mengaku bujangan. Bukan itu. Iya, bukan itu. Siapalah, saya lupa namanya lah itu. Alhamdulillah saya lupa. Tapi intinya memang begitu. Orang kalau mencintai itu akan banyak mengingat. Makanya kalau orang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya loh ya. Itu akan ringan lisan dan hatinya untuk bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bahkan kalau dia seorang suami, kalau pulang ke rumah, dia coba ingat dulu Rasulullah kalau pulang ke rumah SAW itu kalau sebagai suami bagaimana ya. Dulu Nabi kalau ketemu dengan putrinya bagaimana. Dulu Nabi kalau ketemu dengan cucunya bagaimana. Nah, maka kita membayangkan, dan kita nggak akan punya bayangan kalau kita nggak pernah baca. Itu kalau sebagai seorang suami. Kalau Anda sebagai seorang istri, bayangkan aja bagaimana dulu istri Rasulullah Muhammad SAW kalau ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau para istri Nabi itu intinya satu sih sebenarnya, bagaimana membuat suaminya bahagia, ya. Itu aja. Tapi Nabi juga sama sih, suaminya model tidak pernah menyakiti istrinya juga. Imbang lah, saling gitu. Itu saling. Nah, paling enggak perbanyak salawat ya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semampunya kita. Paling enggak kalau makan misalnya tangan kanan bismillah, selesai hamdalah. Selonjor boleh Bu, kalau ngaji sama saya selonjor boleh. Iya, silakan. Iya. Iya, boleh apa-apa. Iya, atau mau iya. Mau duduk di atas. Enggak, Ustaz sini aja. Tapi maaf nih selonjor. Enggak apa-apa. Kalau sama saya boleh, itu dari tadi selonjor. Kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Iya. Bebas, pokoknya saya lupa mau ngasih tahu tadi. Nah, jadi singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini, insya Allah dan semoga lah kalau kita berusaha seperti itu, dan semoga ya saya ulang, kita itu satu rombongan nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai orang-orang yang soleh itu
walaupun aku tidak termasuk dari golongan mereka. Karena aku berharap mudah-mudahan aku nanti di satu rombongan dengan mereka. Itu pentingnya kita meletakkan cinta kepada terutama Nabi kita Muhammad atau orang-orang soleh sepeninggal beliau. Itu yang pertama ya. Kemudian supaya kita wafat sebagai seorang muslim dan satu rombongan dengan orang-orang yang soleh itu, ya upayakan kita ini punya amalan-amalan yang buat kita nanti satu rombongan dengan beliau. Ini yang sering saya bilang kan. Di antara kebiasaan Nabi itu apa? Ini bikin halaqah ilmu ini. Itu yang sering saya bilang juga kepada panjenengan. Monggo punya komunitas apa silakan. Komunitas kowes, arisan, komunitas. Bayar siapa arisan sekarang? Bayar ibu aja deh. Takutnya saya nanti lupa. Daripada saya transfer malah repot nanti. Ngomong ingat arisan Bu. Ya, ini ke Bu Dewi. Itu kaptek. Baik, saya ulang lagi ya. Jadi kayak gini, monggo punya komunitas apalah terserah lah. Monggo yang berbasis duniawi ya maksudnya. Selama halal, selama tidak haram silahkan. Tapi kita harus punya kayak gini nih, majelis halaqah ilmu yang membahas tentang masalah agama, atau menjadi jamaah aktif di masjid kalau bagi laki-laki terutama misalnya. Harus ada. Supaya apa? Supaya kita ini punya rombongan, yang rombongan ini nyambung ke rombongan intinya. Yaitu rombongannya siapa? Rombongan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita hanya punya rombongan mancing saja, punya rombongan koes saja, ngeri itu nggak nyambung ke rombongan intinya itu. Tapi kalau ini kan kita insya Allah sambil pikir ya insya apa. Iya tidak apa. Jadi singkat cerita, harapan kita itu rombongan kita ini nyambung ke rombongan intinya. Itu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir yang kedua ya. Dan kata para Imam Al-Qurtubi itu lebih kuat daripada yang pertama tadi. Jadi yang betul Nabi Yusuf bukan pengen mati, tapi beliau seolah-olah berdoa, ya Allah kalau memang sudah ajal saya tiba, wafatkanlah hamba sebagai seorang muslim dan kumpulkanlah dengan orang-orang yang soleh. Dan saya sering sampaikan, kenapa? Saya nggak tahu saya. Iya masih panjang. Karena yang saya tahu itu Nabi Yusuf cerita tentang mimpinya itu saja kepada ayahnya pas kumpul itu ada yang mengatakan itu sudah berlalu 80 tahun. Nah, jadi umurnya iya mungkin sangat mungkin. Kan orang dulu memang usianya panjang-panjang. Zaman Nabi Nuh itu kalau ada orang meninggal usia 300 tahun, orang-orang tetangganya pada ngomong, kasihan masih muda udah meninggal gitu. Baru usia 300 tahun. Orang yang meninggal di umur kayak sekarang itu sejak Nabi siapa? Kan Nabi Muhammad SAW kan yang dahulu. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui itu. Iya. Betul. Bonus kalau udah lewat. Iya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi memang gini, dalam keyakinan orang-orang Yahudi terutama, kisah tentang Nabi Yusuf itu dianggap kisah yang hilang sudah. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menceritakan dengan sangat detil dari A sampai Z kisah Nabi Yusuf itu. Makanya beberapa orang Yahudi masuk Islam akhirnya. Wah, ini Nabi beneran ini. Karena kisah Nabi Yusuf itu kalau bukan seorang Nabi tidak akan tahu. Ini tahu bahkan cerita dari A sampai Z. Makanya ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika turun surah Yusuf itu banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Kenapa? Karena kisah Nabi Yusuf itulah kisah yang sudah hilang. Jangankan level kita ya. Zaman Nabi Musa saja dalam kitab ini, Nabi Musa itu sudah nggak tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf. Itu padahal zamannya Nabi Musa.
Karena Nabi Musa ada dalam kitab Badatul Salam itu, Nabi Musa itu pernah mencari makamnya Nabi Yusuf. Tidak ketemu itu. Terus kemudian ada orang tua yang bilang, saya tahu makamnya Nabi Yusuf. Saya akan tunjukkan tapi dengan syarat doakan saya. Kata Nabi Musa, oke, disetujui. Akhirnya ditunjukkanlah makamnya Nabi Yusuf. Kata orang itu, wahai Nabi Musa, janji Anda kepada saya, oh ya, didoakanlah akhirnya orang itu. Dan mustajab. Kalau nggak salah minta didoakan kembali muda, kalau nggak salah itu diantaranya. Itu kan benar itu makamnya Nabi Yusuf. Ya kalau Nabi Musa salah kan pasti ditegur oleh Allah kan. Kan ada basis wahyu. Kalau Nabi kan, Nabi itu memang mungkin salah, tapi kesalahannya pasti ujungnya benar gitu. Kenapa? Karena diberi wahyu. Dan Nabi Musa pasti tahu itu. Kenapa? Karena beliau Nabi yang dipantau oleh wahyu. Kalau itu salah pasti Allah tegur itu pasti. Itu seperti itu. Terus kemudian makanya banyak orang yang akhirnya masuk Islam saat itu, terutama orang-orang Yahudi. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Nabi sebagai seorang nabi dan rasul tentu berharap semua umat manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan beliau sangat menginginkan hal itu. Tapi Allah yang punya kuasa ya. Jadi Allah memang berkehendak tidak semuanya beriman. Dan itu mudah bagi Allah. Karenanya bersyukurlah kepada Allah ketika kita menjadi pribadi yang beriman atau menjadi seorang muslim. Itu sejatinya kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Sejatinya kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, berarti kasihan dong saja nggak dipilih? Iya kasihan. Karena kasihan doakan. Jadi kalau kita ngelihat ada saudara kita di luar Islam, yang dia itu belum masuk Islam, atau bahkan masih, maaf ya, masih kafir banget lah, kita mesti kasihan, kasihan dia. Dia sedang dalam kesesatannya. Makanya terus kita doakan, semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul alamin. Dan kau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan ini adalah pengajaran bagi seluruh alam. Para nabi itu dalam berdakwah tidak pernah meminta upah. Jadi antara ciri khas para nabi itu dalam dakwahnya adalah tidak pernah meminta upah. Walaupun nabi tidak menolak hadiah. Makanya para nabi itu setiap kali berdakwah selalu mengatakan in ajriya illa 'alallah. Udah pahala saya dari Allah aja, balasan saya dari Allah, upah saya dari Allah aja. Enggak usah dari kalian. Dan memang para nabi itu sifat dakwahnya itu tidak seperti air pam yang datang ke orang yang mau bayar aja. Tidak seperti sumur hanya bisa diambil oleh orang yang datang untuk mengambil saja. Tidak seperti air sungai yang hanya mengaliri, yang membuat saluran saja. Tapi Nabi itu seperti hujan yang merata ke seluruh alam. Dan yang gak terkena hujan bukan karena hujan tidak menyentuh, tapi mereka yang menutup diri dari hujan itu. Sebagaimana sinar matahari yang menyeluruh, bukan sinar mataharinya tidak menyentuh dia, tapi dia tidak mau disentuh oleh sinar matahari. Makanya kebanyakan orang yang mengingkari dakwah Nabi kita Muhammad SAW artinya disebut sebagai kafir. Kafir dari kata menutup diri dari kebenaran itu. Nah, jadi kebanyakan orang yang menutup diri dari kebenaran itu, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang kafir. Makanya orang-orang kafir disebut kafir karena dia menutup diri dari kebenaran yang sampai kepada dia, yaitu kebenaran para nabi dan rasul, diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha muridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi kalau bahasa sederhananya, ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi dia tidak mau mengambil pelajaran. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga. Alhamdulillah. Mau di mana bebas? Ya. Sama ada itu. Bu Amel. Oh, insyaallah. Jadi banyak orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari kejadian di alam semesta ini. Padahal kalau kita mau mengambil pelajaran, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Assalamualaikum. Makanya kan sering ya kalau kita dulu
jalan-jalan itu dulu, tapi sekarang udah lama nggak jalan-jalan. Itu iya. Kode nih. Enggak, saya cerita aja. Kan sering saya bilang, ditata niatnya Bu ya, ditata niatnya. Kita jalan-jalan pertama nambah ilmu. Untuk apa nambah ilmu? Yang kedua untuk berzikir. Karena ada hadis At-Tirmidzi kan bahwa dunia itu terlaknat. Dan terlaknat yang ada di dalamnya kecuali orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang alim, orang yang berilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau orang yang berzikir kepada Allah, atau zikrullah, dan yang terkait dengan zikir. Makanya usahakan kalau kita ingin ya agar tidak termasuk dalam daftar yang terlaknat, usahakan kita menjadi pribadi yang selalu belajar. Jadikan rumah kita sebagai madrasah. Harus selalu mau belajar. Kau usahakan setiap hari nambah ilmu lah. Tidak harus melalui teks Al-Quran, bisa melalui ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Ya macam-macam bisa. Itu maksudnya belajar ilmu agama aja. Enggak, tidak apa gini, enggak. Intinya apapun yang buat kita mengesahkan Allah, mengakui kekuasaan Allah. Ibu belajar ilmu tentang astronomi, berkesimpulan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ternyata kita itu kecil banget. Ibu melihat alam, biologi. Ternyata kerja sel itu luar biasa. Sampai detil, ternyata dulu kita membayangkan makhluk terkecil itu adalah sel, ternyata di dalam sel itu masih ada lagi. Itu dari dari ilmu biologi itu kita bisa berzikir kepada Allah. Jadi tidak melulu apa namanya. Iya. Itu. Makanya saya bilang enggak harus ilmu agama, tapi bagaimana semua ilmu itu mengantarkan kita kepada Allah itu. Nah, itu yang Bisa ngambil hikmahnya. betul hikmahnya. Untuk lebih mengakui maha besarnya Allah, untuk mengakui keesaan Allah, untuk kemudian kita sadar betapa kita adalah makhluk yang bertuhan, yang butuh selalu kepada Tuhannya. Itu seperti itu. Wama kan masih ingat ya, ada seorang ulama pakar matematika yang meninggal dunia. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang lain yang kemudian penasaran. Kira-kira di alam barzahnya beliau ngapain? Soalnya seumur hidup cuma ngajar matematika aja. Ada ulama tapi ulama matematika. Gitu. Tapi dia ulama, tapi ahli matematika. Ternyata ada sebagian ulama yang mimpi. Kan kita tahu kalau di Az-Zumar 42 itu kita bisa bertemu ruh dengan ruh itu, ruh kita yang hidup saat tidur dan ruh orang yang sudah meninggal bisa ketemu kan. Nah, Az-Zumar ayat 42 itu. Nah, itu ternyata beliau melihat sang ulama itu di alam barzahnya sana. Itu sedang ngajari para malaikat matematika. Ya enggak tahu ini benar apa enggak, namanya juga cerita. Ternyata di alam barzah itu dia disuruh oleh Allah untuk terangkan pada malaikat tauhid dari si matematika kepada para malaikat. Maka diterangkanlah bahwa apapun namanya semua bermula dari satu titik. Bentukan angka berapapun bermula dari satu. Jadi alam semesta itu semuanya bermula dari satu. Satu itu ahad. Ahad itu siapa? Allah. Jadi berapapun besaran angkanya itu berawal dari satu. Lukisan sebagus apapun bermula dari satu titik. Lukisan sebagus apapun itu bermula dari satu titik. Nah, itu sehingga menjadi semuanya itu. Satu itu adalah ahad. Ahad itu Allah. Al-ahad itu adalah Allah. Itu seperti itu. Itu tauhid. Jadi monggo kalau ibu punya keahlian di bidang apa, itu arahkan kepada Allah. Saya dulu masih alia itu ada guru fisika saya itu selalu mengkaitkan ilmu fisika itu dengan kekuasaan Allah, selalu itu. Iya, sehingga murid-muridnya itu ya, ada ayatnya ternyata ayat ini. Bahkan diskusi-diskusi fisika modern itu banyak yang tidak terjawab oleh teori fisika, tapi terjawabnya itu oleh Al-Quran. Saya mungkin pernah cerita di sini ya tentang Dr. Jafnan, itu dosen teknik nuklir UGM. Beliau cerita, saya nonton di YouTube-nya itu. Saat itu beliau pidato. Saya itu pernah kemaruk dengan sains sampai saya nggak sholat selama 2 tahun. Karena kebanyakan orang kalau kemaruk sama sains kan jadi ateis kebanyakan.
Nah, beliau ini saking kemaruknya sama sains itu sampai beliau itu sempat nggak sholat selama 2 tahun. Hingga setelah beliau ketemu dengan sekelompok petani yang beliau ngelihat kok tenang banget hidupnya petani di daerah Jogja itu. Beliau nanya ke para petani itu, "Pak, jenengan kok uripe ayem nopo to rahasianya? Apa rahasianya?" Jawaban para petani itu, "Nopo Mas? Kula lek sumpek nggih mau surah Yasin, saya kalau sumpek baca surah Yasin gitu." Saya terjemah yang nggak ngerti bahasa Jawa. Kata Dr. Jafnan, surah Yasin. Beliau penasaran dibuka surah Yasin itu. Saat itu beliau lagi riset, lagi nulis tentang teori nuklir. Begitu beliau baca surah Yasin, beliau baca ayat 1 sampai ayat 36. Sama beliau ditutup. Beliau taubat, sholat lagi. Bahkan sholatnya 2 tahun tidak kerja itu dikodok sama beliau. Sampai beliau ngomong, "Saya ini anaknya orang Muhammadiyah. Bu bener bu pokoknya tak kodok sholatku selama 2 tahun. Saya kodok selama 2 tahun itu." Kata beliau itu gitu. Nah, singkat cerita, kenapa coba? Teori nuklir yang beliau kerjakan itu ternyata jawabannya ada di surah Yasin itu. Jadi beliau ngerjakan teori nuklir itu ternyata jawabannya ada di surah Yasin. Setelah saya berceramah beliau, saya buka surah Yasin. Karena saya bukan pakar nuklir, tidak ketemu di mana teorinya ini. Ternyata beliau menemukan teori nuklir itu di surah Yasin. Itu bisa dipahami nggak ini? Nah, itu diantara kemujizatan Al-Quran kalau kita mau merenung. Jadi dari disiplin ilmu nuklir pun orang bisa beriman. Bahkan peneliti tentang laut yang orang Perancis itu yang menemukan pertemuan antara laut mati, bukan laut tawar sama laut asin nggak bercampur, di bawahnya ada banyak perhiasan. Itu kan bingung dia nyari jawabannya, kok ada. Iya, karena menurut teori fisika enggak masuk. Nah, teori air itu kan campur. Kalau teori air ini kan enggak campur. Kok bisa? Ternyata begitu ketemu dengan seorang syekh, diberitahu ada di surah Ar-Rahman itu kan. Ya Allah, masuk Islam lah itu. Termasuk yang menemukan Fir'aun itu yang akhirnya masuk Islam juga kan. Itu ada banyak peneliti-peneliti ilmiah yang itu notabene basisnya bukan agama. Itu menjadi masuk Islam itu melek. Bahkan ada pakar neurologi di Amerika itu masuk Islam gara-gara gini. Saya baca bukunya itu ya. Dia itu di otak itu ternyata ada saraf-saraf halus yang harus dibasahi oleh darah segar. Karena kalau tidak manusia akan agresif. Agresif itu seperti binatang nggak terkendali gitu loh. Dan saraf-saraf di otak yang halus itu hanya bisa dibasahi oleh darah segar kalau posisi kepala lebih rendah daripada pantat. Itu berarti sujud kan? Dan beliau itu kenapa masuk Islam? Karena beliau menemukan ada satu syariat dalam satu agama tertentu yang posisi kepala lebih rendah daripada pantat. Dan itu adalah Islam. Alhamdulillah kali masuk Islam dengan izin Allah. Itu pakar neurologi dari Amerika. Saya baca di buku itu. Nah, itu gara-gara risetnya itu ke situ. Jadi bisa, tapi ya gitu sih memang kalau nggak dikaitkan dengan agama, maaf, naudzubillah, tidak sedikit datang mereka yang menjadi agnostik. Agnostik itu nggak beragama, tapi percaya Tuhan. Dan saya pernah ketemu sama orang itu. Jadi saya punya jamaah, anaknya kuliah di Jerman. Dia pas saya sholat jamaah sih sama saya, cuman ternyata beliau berpaham agnostik. Jadi bagi dia ya ke gereja oke, ke semuanya oke, karena dia tidak melabeli dirinya dengan agama. Tapi dia percaya Tuhan. Nah, itu kan bahaya juga itu naudzubillah dari tadi. Nah, yang kedua, ateis kan. Kalau ateis itu sebenarnya bukan tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada lembaga ketuhanan. Jadi Tuhan yang dilembagakan itu dia nggak percaya. Tapi kalau fitrah bahwa ada kendali di luar kendali dia, ada kekuatan di luar kekuatan itu dia percaya sebenarnya. Makanya beberapa tokoh ateis menjelang matinya kan dia teriak Tuhan, tolong Tuhan itu. Karena ada beberapa tokoh ateis menjelang matinya itu teriak Tuhan, tolong Tuhan, padahal dia orang ateis. Bahkan menurut teman-teman aktivis ketika Trisakti diserang oleh tentara itu tahun 98, beberapa aktivis yang ateis itu dia teriak Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ujungnya ya mereka kembali kepada pengakuan bahwa ada Tuhan itu nggak bisa diingkari keberadaannya. Karenanya kemudian sepatutnya lah semua ilmu yang kita pelajari memang mengantarkan kita kepada pengakuan akan keesaan Allah
pengakuan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Qur'annya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalahnya. Ada orang yang keblinger itu gimana Pak? Keblinger jadi dia hafiz Quran. Oh, yang itu ya Kumaila itu ya. Sama si adik. Ade Armando. Ya. Baik. Itulah pentingnya kita berdoa agar iman Islam kita ditetapkan oleh Allah. Jangankan itu, di zaman Nabi Musa itu ada wali besar, ulama wali besar, namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu kalau berdoa Bu, belum turun tangannya sudah dikabulkan, saking walinya itu. Sama Fir'aun diiming-imingi sebidang tanah untuk mendukung dia memusuhi Nabi Musa. Pleset, cabut kewaliannya oleh Allah, mati kafir. Na'udzubillah min syarri dzalik. Barsisoh, ulama Bani Israel yang dikenal digdaya, karomahnya banyak lah kalau bahasa kita. Itu mati kafir juga, gara-gara ketipu oleh iblis kan. Iblis menyamar jadi orang yang ahli ibadah. Dia kok nggak bisa seperti iblis yang menyamar itu. Ditanya apa rahasianya, katanya saya pernah berbuat dosa besar. Dosa besar apa? Ya paling nggak bunuh lah, nggak mungkin lah. Zina, nggak mungkin juga. Saya nggak mau. Yaudah minuman keras saja. Mabok. Ah ini gampang, bisa. Ternyata begitu dia mabok, kan dia akhirnya menzinai santri. Dia karena mabok kan nggak terkendali. Karena dia takut malu karena santrinya hamil, dibunuh. Akhirnya berbuat dosa semua kan. Dan ternyata yang dibunuh itu putri tokoh atau putri seorang bangsawan. Pas dijenguk, kok nggak ada putrinya kemana? Sampai akhirnya ketahuan kalau putrinya dibunuh kan. Langsung dihukum picis kan. Pas menjelang matinya setan datang. Loh, kamu yang kemarin? Ya, saya adalah iblis. Oh, marah-marah. Percuma. Ya, kalau kamu mau selamat, ini ada minuman, mau nggak? Tapi syaratnya kamu harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan itu. Akhirnya mati kafir. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah agar kita ini jangan sampai tergelincir. Ya kita doakanlah mereka itu semoga kembali ke jalan Allah ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi itulah pentingnya kita berdoa Bu, agar kita selamat dari tipu daya iblis, tipu daya setan. Jangankan yang Ibu bilang tadi itu, putranya Nabi Nuh, Kan'an. Putra Nabi Adam, Qabil. Walaupun Allah tidak mencela Nabi Nuh karena beliau sudah berusaha. Ya, enggak usah jauh-jauh juga. Istrinya Nabi Nuh yang mengkhianati dakwah beliau. Istrinya Nabi Lut yang mengkhianati dakwah beliau. Ya. Sekelas Nabi loh itu, enggak tanggung-tanggung. Kadang masih ya tadi kembali pada perlunya kita mohon kepada Allah agar kita selamatkan akidah kita, iman Islam kita. Termasuk anak Islam anak-anak kita. Allah alam bisawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Ya, yang mau nanya. Tanya, protes, marah boleh. Ustaz, Ya Bu. waktu anak saya lahir tuh yang kembar, setelah dia udah mulai bisa makan sendiri, itu yang satu kan selalu pakai tangan kiri. Pokoknya tangan kirinya tuh lebih dominan deh gitu. Terus lama-lama akhirnya alhamdulillah sih makannya lama bisa pakai tangan kanan. Cuman kalau seperti dia gunting apa selain makan ya, tetap dia dominan tangan kiri, nggak masalah Ustaz. Jadi gini, yang penting untuk makan dan minum sudah berhasil ya, alhamdulillah. Untuk yang lain pelan-pelan aja. Dek, sambil dilatih aja tangan kiri, tangan kanan. Kalau nggak bisa sih, insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Yang penting kita udah berusaha. Itu aja sih bila-bila gitu. Pernah gunting dia kanan, wah gitu kalau kiri. Ya enggak, jadi insya Allah sih kalau untuk yang lain-lain tidak ada masalah. Yang karena kalau untuk makan dan minum itu ada kecaman dari Nabi ya. Ada kecaman nanti kayak cara makannya iblis itu loh. Jadi nggak benar juga gitu.
ceritanya holder saya kemarin ketinggalan di kantor di kantor pas saya kantor Muhammadiyah pas saya ngajar. Monggo yang lain silakan. Izin minum dulu ya. Ustaz, Nggih. gimana ya menyikapi kalau kan di Islam ini kan di Indonesia saya tahu ya, maksudnya ada yang kayak Muhammadiyah, NU, Iya. ada yang nggak maulid, yang nggak itu apa Iya. Ustaz? Wahabi. Wahabi ya. Salafi, Wahabi. Salafi. Nah kebetulan kan kemarin itu Ustaz kan sempat datang ya di SD. Iya. Majelis kan. Iya. Kebetulan siapa teman kita Kak? Iya itu Siapa? Rani. Rani. Kak Rani kan pengurusnya ya Ustaz. Nah kan saya udah nggak berkabar udah lama ya. Nah ternyata Kak Rani udah hijrah jadi. Cuma pas dia tahu kajian saya Sunnah wal Jamaah, kajian saya kan Sunnah wal Jamaah, Ustazah Halimah, kita para habaib lah ya, kan seperti itu ya Ustaz. Nah Kak Rani ini sepertinya yang Islam yang itu Ustaz yang. Iya tahu saya. Nah begitu itu kan setiap minggu kan Ustaz ganti-ganti tuh Ustaz ya Ustaz. Kebetulan kemarin guru ngereferensiin ustadznya beliau tuh ustadznya guru agama datang. Nah ustadznya ini yang datang ini seperti kita Ustadz Sunnah wal Jamaah lah ya. Nah di situ Kak Rani kelihatan tuh nggak sukanya tuh Ustadz, dia nggak mau merhatiin lah pokoknya gitu. Nah maksud aku apa ya? Kalau kita aja toleransi gitu maksudnya. Ya itu kan dia nggak begitu ya nggak apa, tapi kita tetap saling ngomong. Tapi kenapa kalau Islam yang seperti itu tuh Ustaz dia nggak ini sama kita gitu Ustaz. Gimana? Iya, doktrinnya Bu. Jadi doktrinnya. Iya kayak maksudnya ini banget gitu maksud apa ya? Ya jadi gini. Sebagian mereka, nggak semuanya sih, sebagian mereka itu memang dikunci oleh para ustadz-ustadznya bahwa seolah-olah di luar pemahaman mereka itu tidak benar. Biasanya mereka membahasakan dengan istilah syubhat. Nggak ada dalilnya. Ya, contoh misalnya, saya menyampaikan di dalam kelompok mereka sesuatu hal yang baru, yang notabene mereka tidak mengenali pemikiran itu langsung saya stempel, ini ustadz syubhat ini. Syubhat itu nggak jelas. Padahal bukan nggak jelas, mereka nggak mau dengerin aja. Padahal kalau mereka mau dengerin, iya. Makanya gini, saya sering bilang ke banyak orang, terutama di jamaah-jamaah saya lah. Insya Allah, semua yang saya katakan itu ada dasarnya. Ada dalilnya, saya bilang gitu. Kalau misalnya satu saat saya menyampaikan sesuatu tanpa dalil, tanyakan ke saya bilang gitu. Tanyakan ke saya, biar Anda tahu bahwa ini ada dalilnya gitu. Saya sering ngomong gitu. Nah, tapi memang repot kalau udah kena doktrin itu repot. Kecuali yang tobat ya. Kecuali yang tobat. Apa? Memang gini ya. Kalau orang yang sebelumnya punya perbandingan informasi, insya Allah nggak akan bisa kekunci sih. Ya, yang repot adalah Iya, kekunci itu biasanya. Itu repot keluarnya biasanya. Kecuali Allah berkehendak. Kecuali Allah kasih hidayah. Mereka itu kayaknya cenderung sunnah itu jadi naik tingkat jadi wajib gitu ya Pak? Ya, jadi gini. Saya ada kawan, banyak beberapa yang ex mereka lah gitu ya. Itu cerita bahwa ketika menjadi masih seperti mereka itu merasa diri ini paling benar gitu, merasa diri bawahnya paling baik aja, merasa diri ini pengakuan mereka yang pernah gabung dengan mereka itu, dan memandang kalau dia dengar misalnya orang baca tiba baca maulid itu di benak mereka, wah ini bid'ah neraka. Lihat celana saya misalnya di bawah mata kaki, wah itu neraka misalnya. Itu semuanya gitu aja. Tapi yang sempit dada. Tapi saya juga ketemu dengan beberapa teman-teman salafi yang lapang dada, dan itu banyak. Jadi ada beberapa teman salafi itu yang lapang dada itu banyak. Mereka bisa menghargai perbedaan pendapat dengan tidak menghakimi. Itu saya ketemu.
Bahkan saya punya guru namanya Ustaz Ali Mas Said itu, beliau Salafi. Guru bahasa Arab saya, guru nahwu saya. Beliau Salafi. Cuman baca burda beliau. Maulaya sholli wa sallim. Padahal burda kan oleh mereka disyirikan, tapi Ustaz Ali Mas Said itu mau baca burda beliau itu. Ya, jadi kalau ada maulid misalnya atau apa, beliau nggak alergi selain dari, cuman kadang kalau kata beliau itu bisa nggak sih lebih nggak berisik itu hadrohnya gitu. Ya ngomong gitu aja, tapi beliau tidak antipati gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang nggak semuanya begitu, tapi hampir semuanya masalahnya itu. Ya, saya kira. Terus Mak, kak ustaz-ustaz yang ahli sunnah wal jamaah juga Saya nggak diskusi lah sama mereka itu. Sudah beberapa kali diundang debat, mereka nggak mau datang. Kita Iya. boleh. Iya. Kenapa, Bu? Ya, kayak nggak penting badannya. ahli sunnah jamaahnya yang datangin gitu. Udah dimediasi oleh Departemen Agama, oleh MUI sering. Dan beberapa kali terjadi diskusi, tapi ujungnya tetap aja sih. Tetap aja. Ada proyek juga sih, Bu. Ada proyek juga. Kalau mereka menyebarkan paham itu kan ada uangnya juga. Iya, saya bukan katanya, saya pernah dengar ceramah langsung dari Ustadz Firanda Adit saya. Tapi ya saya nggak kalau bahasa beliau ya, saya nonton di videonya itu, nanti bisa cek deh. Itu cuma saya nggak punya datanya, cuman saya pernah pidato beliau langsung. Memang ada dana dari Timur Tengah dan banyak para ustadz yang ngambil untuk pesantren, untuk apa itu. Memang ada dana dari sana, itu ada, dan banyak teman-teman ustadz di Indonesia itu yang ngambil dana itu. Tapi dengan catatan mengibarkan bendera mereka memang. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah dengar langsung ceramah, nonton videonya Ustaz Firanda yang ngomong itu saat itu. Ya sama dengan kelompok-kelompok liberal kan juga sama, ada dananya juga. Tapi kita tidak menuduh semuanya ya, itu sebagiannya, enggak semuanya begitu. Sebagiannya. Enggak semuanya tapi hampir semuanya. Ya kita, kalau mereka nggak bisa lapar dana, kita yang lapar Ya, saya dana. juga banyak kan, ya udah Iya. saya yang ngalah lah, saya udah Iya. nggak mau banyak ini ngasih masukan, nggak mau Iya. ini, kita ngatin aja, pengikut aja lah. Oke. Cuma ya mereka kalau kita kasih referensi nggak kena, kalau kita kasih referensi ustadz atau apa nggak ini dia. Ya, masuk ya. Karena ya udah gitu. Iya. Padahal yang pertama dicari pasukan. Kajian pertama. Tapi mungkin dia juga jadi nggak mau lagi ke saya kali itu. Setelah kan IG beliau itu saya ikuti lama. Ternyata beliau nggak ngikuti IG saya balik kan. Begitu saya ngisi kajian kemarin, beliau ngikuti IG saya. Ini dia juga kecewa kali. Kenapa? Karena kan di IG saya kan ada musiknya. Enggak lah. Mungkin Dia nanya-nanya LC pas sebenarnya gelar LC-nya nggak LC itu untuk orang yang lulusan Mesir, setahu aku bilang gitu kan. Kemarin saya giniin ustadz kan kemarin mau katanya kan soalnya kita berpatokannya sama Al-Quran dan ini gitu kan, ustadz-ustadznya nyarinya yang seperti itu kan. Jadi saya bilang gini, sekarang kalau emang mau sunnah banget sebetulnya Kak, kalau mau sunnah banget taklim itu kalau kita gurunya kita perempuan ya, kalau gurunya laki-laki juga seharusnya harus ada hijab. Iya. Atau tirai, aku bilang gitu. Kalau emang mau ikut sunnah banget, Iya. aku bilang gitu Ustaz. Karena saya pernah diajak kemarin mantan itu jamaah tabligh Ustaz. Jamaah tabligh kan tahu sendiri Ustaz sunnah banget kan. Cuma saya nggak usah debat lah, ya itu malah nggak banyak diem aja saya Ustaz. Tapi ada juga ya kalau ustaz yang namanya, saya nggak tahu, mungkin ada orang yang beberapa itu apa dia termasuk pengajian khusus apa enggak, maka menurut dia gini, kalau bisa, oh ini nggak ada, tapi dia mencari pembenaran sendiri, benar begini, gitu. Itu ustaz kan ada yang begitu juga modelnya ya. Ya, orang banyak macam. Ya bagaimana kita kali ya, Orang kepada kita nggak bisa mengendalikan. Tapi kita ke orang kan kita bisa mengendalikan diri kita.
Bu, cukup dulu ya. Saya udah makan kue berapa ini? Itu dulu. Kita tutup dengan Tapi Bapak, cobain dulu. hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rini ikut gabung juga Bu Rini.